dari 2 periode, ini masuk 3 periode anggota dewan, sudah 15 tahun Mati Roda belum juga menjadi sebuah desa. Kita sudah bosan sebenarnya. Apa sebenarnya yang menjadi kendala? Sedangkan pimpinan daripada PPD tidak bisa hadir, sedangkan masyarakat meninggalkan pekerjaannya dari sawah, dari ladang untuk hadir di sini. Tidak lain tidak bukan untuk desa Sempang. Jadi itu yang kita mau sebenarnya Pak Ketua. Pak Ketua, jadi kami sebenarnya membatasi masyarakat untuk turun ke sini karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sebagaimana kita lihat di sosial media, banyak kejadian-kejadian, banyak penyusup. Tapi kalau memang Dewan Perwakilan Rakyat memancing kesabaran daripada masyarakat Sempang untuk melakukan massa yang lebih besar, menggerakkan massa yang lebih besar supaya Sempang bisa jadi mekar, insya Allah masyarakat Sempang akan siap turun untuk semua, baik kalangan emak-emak maupun bapak-bapak, dan kami akan gerakkan semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di Makassar untuk turun membantu kami mendukung mensupport masyarakat Sempang untuk menjadi sebuah desa, yaitu desa Sempang. Ya, Tua. Silakan. Jadi sebenarnya masyarakat Sempang ini sudah bersabar 15 tahun Pak Ketua. Iya, 15 tahun bersabar. Artinya kalau itu yang kita sampaikan, seperti saja roda berputar, kita berlari terus tanpa di mana kita harus finish. Dan kita juga mempunyai yang namanya rasa capek. Artinya kalau orang selalu berlari, kita saja berjalan, jangankan berlari, kita berjalan saja terus menerus. Bisa sampai tidak tahu tujuannya kemana. Artinya kita juga mempunyai rasa capek. Dan selalu menindaklanjuti surat dari pemerintah desa Mati Roda terkait dengan salah pemekaran desa ini. Kami tidak pernah tidak menindaklanjuti, Pak. Kami selalu menindaklanjuti supaya ini apa yang menjadi unik-unik bapak-bapak, apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak, kami selalu tindak-lanjuti dengan memanggil instansi teknis yang ada. Karena kami bukan eksekutor, Pak, bapak-bapak yang dihormati, kami bukan eksekutor, kami tentu harus memanggil pihak yang terkait. Dalam hal ini PMD yang terkait dengan masalah pemekaran desa. Kami tidak pernah tidak menindaklanjuti, kami selalu menindaklanjuti surat daripada desa Mati Roda terkait dengan masalah pemekaran desa ini. Begitu menyangkut mengenai masalah pemekaran desa yang ada di desa. Tadi Pak Ketua, silakan. jadi sebenarnya masyarakat surat yang masuk dari Badan Musyawarah Desa DPD Mati Roda Kecamatan Patampanua. Mungkin ini kami tindak lanjuti melalui Komisi 1 menindaklanjuti surat ini. Sebenarnya persoalan pemekaran desa yang ada di desa Mati Roda ini sudah lama sekali, Pak. Sudah lama sekali, makanya saya heran juga sampai detik ini belum ada penyelesaian. Saya tidak tahu apa penyebab utamanya sehingga kita tidak tindak lanjuti. Padahal pada intinya bahwa dalam hal pemekaran desa itu ada regulasi yang kita jadikan pedoman, ya. Ada regulasi yang kita jadikan pedoman untuk melakukan suatu pemekaran desa. Ketika syarat-syarat yang dianukan dalam regulasi itu sudah dipenuhi, maka tidak bisa kita tahan, Pak. Kita harus tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada. Olehnya itu nanti kami butuh penjelasan dari pemerintah desa, PMD dalam hal ini mewakili pemerintah terkait mengenai masalah syarat yang yang diatur dalam regulasi dalam rangka pemekaran desa itu. Apa pemerintah desa Mati Roda sudah memenuhi syarat itu? Atau apa kendalanya? Kalau memang ada kendalanya di mana? Sehingga barang ini belum kita bisa tindak lanjuti. Karena periode kemarin itu kita sudah bahas bersama, Pak, menyangkut masalah pemekaran desa Mati Roda ini. Saya pikir di situ jelas bahwa kayaknya tidak ada lagi masalah, Pak. Sampai sekarang ini kenapa belum ada tindak lanjut dari pemerintah desa PMD untuk melakukan tindakan dalam rangka pemekaran desa Mati Roda. Jadi nanti kami minta penjelasan dari PMD dalam yang menangani pemekaran desa. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Desa atau BPD untuk memberikan BPD Pak Desa.
Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama pemerintah desa mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh DPR selama ini, terutama Pak Ketua Komisi 1. Terima kasih Pak Ketua. Saya jujur menyampaikan kepada Pak Ketua Komisi 1, selama kami RDP di sini Pak, selama RDP, barusan kami RDP betul-betul kami diperhatikan Pak. Tetapi tentu masyarakat perlu tahu bahwa DPR bukan penentu kebijakan Pak, sama dengan saya, hanya menyambungkan kepada pemerintah. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi kerja daripada Pak Kabid Pak. Jadi Pak Kabid Pak, saya sama-sama dari awal sama-sama jalan terus dan sampai hari saya kerja sama-sama Pak. Bahkan Pak Kabid, ya kalau kita lihat postur tubuhnya Pak, saya sama-sama jalan untuk penentuan tapal batas desa Mati Roda. Makasih Pak Kabid atas kerjanya. Lanjut. Tadi saya sampaikan oleh para warga kami bahwa saya Pak sudah 2 periode menjadi kepala desa Pak. Jadi saya mengangkat kepala desa, SK saya 23 Mei 2023 tahun 2019. Sekarang 2025, seandainya tidak ada regulasi yang mengatur tentang perpanjangan kepala desa, saya sudah out ini 2 periode, sampai hari ini belum selesai juga pemekaran desa Mati Roda Pak. Jadi wajar ketika masyarakat kami datang ke rumah Pak, ini awal mulanya Pak, ketika hanya saya menyampaikan di hadapan mereka, mereka tidak percaya lagi saya, bahkan hampir saya didemo Pak, hampir saya demo. Ketika acara di Sempang, acara penutupan poros ini, saya dipaksa untuk datang. Saya kira hanya sekedar menutup acara. Ternyata ada agenda lain yang disampaikan kepada saya menyangkut masalah pemekaran desa Mati Roda Pak. Lanjut, tahun 2017 Pak, makanya ini jujur ya, ini kan ya momennya. Selamat datang Pak Wakil Bupati Kabupaten Pindrang Pak, selamat datang. Terima kasih Pak Wakil. Harapan kami Pak, sederhana saja kami datang ke sini, butuh kepastian tentang pemekaran Mati Roda. Karena segala persyaratan yang kita miliki, saya sudah miliki Pak, butuh kepastian. Terakhir Pak, tapi Pak Kabid, tapal batas desa, satu-satunya desa di Pindrang Pak, satu-satunya desa di Pindrang yang resmi di Mati Roda baru Mati Roda Pak, baru Mati Roda. Dan itu kita anggarkan, dan ini persyaratan mutlak. Jadi makanya satu saja Pak, sederhana saya punya pertanyaan, kita butuh percepatan untuk pemekaran. Jangan kita ke DPR tidak ada anggaran, kita PMD tidak ada anggaran. Kemana kita harus menyampaikan yang kita menginspirasi? Barangkali saya tidak panjang lebar Pak, jadi itu saja barangkali sebagai pemerintah desa. Ya tidak ada lagi yang jadi soal, karena ketika Pak desanya mau, masyarakatnya mau, apa lagi? Semua persyaratan saya bapaknya, semua persyaratan termasuk peta desa saya bawa semua Pak. Yang sampai dicari oleh Pak Kabid lagi nanti. Jadi intinya Pak, saya datang ke sini insya Allah bukan kami mau demo, bukan kami mau anarkis, karena kami cinta Pindrang, cinta Indonesia, dan terima kasih kepada Pak Kapolres yang telah mendampingi kami, mengawal kami sampai di sini, dan insya Allah Pak, kami jamin warga kami untuk tidak akan anarkis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan pertama kita sudah dulu tentang peraturan bupati tentang batas desa. Satu-satunya desa yang ada batasan adalah desa Mati Roda. Kami sudah usulkan kemarin beberapa desa, tapi tidak memungkinkan. Pada hari ini baru desa Mati Roda yang ada batas desa. Alhamdulillah ini karena gerak cepat barangkali bagi saya, makanya sudah dibentuk peraturan bupati tentang batas desa Mati Roda. Yang kedua adalah tentunya setelah batas desa tentu ada pembentukan desa, persiapan desa Sempang. Pada hari ini ya, sudah kita akan proses, kita bahas dan sampaikan Pak Kabak Hukum. Kebetulan Pak Wakil, beliau ini Kabak Hukum baru seminggu kayak, baru pelaksana tugas Kabak Hukum baru betul. Saya kasih perintah Pak Kabak Hukum segera ini diselesaikan. Ya. Ini menjadi tanggung jawab Anda sebagai Kabak Hukum, pelaksana tugas Kabak Hukum, agar ini segera diproses. Ya, kalau bisa setelah aksi ini, setelah teman-teman kita, saudara kita dari desa Mati Roda selesai, segera proses jam 2 harus diproses. Tentunya ini kan adalah atas petunjuk dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati.
tadi Pak Bupati menelpon bahwa segera tindak lanjuti hal tersebut ya. Tentunya ya saya mau maaf, ini kan ada aturan-aturan semua Bapak Ibu sekalian sama. Tidak mungkin kita langgar, tapi kami dalam hal ini segera memproses. Kabak Hukum, Kadis TMD, ya, kami akan kawal. Dan ternyata di surat peraturan Bupati ini ternyata saya juga turut bertentangan. Ya, saya akan kawal bagaimana agar supaya peraturan Pak Bupati tentang pembentukan desa persiapan desa Sempang segera diselesaikan. Mungkin itu Pak Wakil diselesaikan. Tentunya kami juga berharap para anggota Dewan yang terhormat agar betul-betul akan mengawal ini agar prosesnya sudah selesai. Saya pikir ya di desa Sempang ini termasuk desa Lempangan barangkali. Saya punya tanggung jawab moral juga gitu kan apa? Ternyata orang tua saya juga pernah jadi kepala desa di sana. Desa Lempangan ya? Kepala desa Lempangan pernah orang tua saya di sana. Mungkin saya masih SD barangkali. Ya, menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya akan kawal ini segera akan diselesaikan secepat mungkin agar supaya harapan-harapan saudara-saudara kita, orang tua kita yang ada di desa Sempang ini bisa segera sesuai dengan kenyataan dan bisa segera diselesaikan. Tapi itu Bapak Ibu sekalian hormati, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya pikir ini bukan demo, ini adalah aksi saudara-saudara kita orang tua kita hadir di gedung masyarakat kita, gedung DPR yang sama-sama kita minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan pembentukan tim untuk melakukan pengawalan, melibatkan seluruh elemen yang hadir, mau itu dari pemerintah daerah, mau itu dari DPR, mau itu dari tokoh masyarakat di Telaga. Karena apa? Tidak ada tim yang terbentuk. Jangan sampai hasil dari DPR ini itu tidak mengapa dan tidak jelas lagi. Bayangkan Pak, 16 tahun masyarakat menunggu. Maka yang perlu memang kiranya ada tim untuk melibatkan kawan-kawan sekalian masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPR supaya ada yang kasih. Kami juga ada teman-teman mahasiswa karena selalu menunggu sampai mana proses pembentukan desa ini. Saya kira perlu itu menjadi hasil kesimpulan. Kalau misalnya sudah tidak ada kesimpulan yang pemerintah daerah dan DPR harus berdatangan dengan masyarakat. Pemekaran desa persiapan Sempang. Ini pembentukan nanti ya, dibenarkan kalimatnya dan disepakati bahwa pihak pemerintah daerah akan segera memproses penetapan peraturan bupati persiapan desa Sempang dengan saya tambahkan supaya ini lebih konkret Pak dan kita bisa melihat waktunya kapan dan sebagainya dengan target sebagai berikut. 1. Menyelesaikan atau finalisasi draft peraturan bupati tentang pembentukan desa persiapan Sempang. Yang kedua, paling lambat hari Senin tanggal 15 September. Paling lambat hari Senin tanggal 15 September 2025 draft tersebut pada poin 1 dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk apa namanya? Harmonisasi. Jadi paling lambat tanggal hari Senin draft ini dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke? Yang ketiga, kan selanjutnya setelah dikirim, disitulah ada proses di mana kami tidak bisa memastikan menentukan harus selesai, tetapi yang penting kita semua bisa memantau, bisa melihat kapan saja, di mana sampai di mana prosesnya. Maka saya tawarkan poin ketiga. Selanjutnya dibentuk pansus. Kalau nanti pansus ada syarat tertentunya, maka saya usulkan dibentuk tim bersama yang di antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Dibentuk tim bersama pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat
diketuai oleh saya wakil bupati. Pimpinan, mungkin saya tambahkan oleh elemen mahasiswa karena perannya ketika ini terhambat di provinsi itu hanya kami provinsi untuk melakukan pengelolaan lokasi. Saya masyarakat itu dan mahasiswa yang kita hadir hari ini. Tadi itu menikmati maka ada 3 perwakilan oleh mahasiswa, 3 perwakilan oleh pemasyarakatan, sama-sama kita kawal ini. Nanti kalau lama-lama di provinsi kesempatan kita lebih lo tidak katakan itu nomor makarai ini salah dan jadi dibentuk tim bersama, bukan pansus, dibentuk tim bersama. Insya Allah saya ketuanya. Kalau disetujui hari ini saya ketuanya, beranggotakan ada perwakilan dari juga anggota DPRD, ada dari pemerintah desa, ada dari mahasiswa, dan ada perwakilan dari masyarakat untuk mengawal percepatan penyelesaian di Kemenkumham dan Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan seterusnya. Itu draft kesepakatan yang saya tawarkan pada hari ini supaya ada kepastian waktu, ada kepastian keterlibatan kita semua, supaya jangan ada keraguan di antara kita bahwa apakah ini barang berproses atau tidak. Saya kira itu Pak Ketua yang saya tawarkan kita semua sebagai solusi dari pertemuan kita. Silakan. Sampai Pak Ketua. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati. Ya, ini adalah rapat dengan pendapat. Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan September tahun 2025 bertempat di ruang rapat paripurna DPD Kabupaten Pindrang telah dilaksanakan rapat dengan pendapat dengan agenda rencana pembentukan Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pindrang dan disepakati bahwa pihak pemerintah daerah akan segera memproses penetapan peraturan Bupati Pindrang tentang pembentukan Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua terhitung hari ini dengan target sebagai berikut. 1. Menyelesaikan finalisasi draft peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan Sempang. 2. Paling lambat hari Senin tanggal 15 September 2025 draft peraturan Bupati tersebut dikirim ke Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi. 3. Selanjutnya dibentuk tim bersama yang terdiri dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, perwakilan masyarakat dan perwakilan mahasiswa yang diketuai oleh Wakil Bupati Pindrang untuk mengawal percepatan penyelesaian peraturan Bupati. Demikian perintah acara yang dibuat dan ditandatangani untuk menjadi kesepakatan bersama yang bertanda tangan. 1. Sudirman Bumi, SIP MSI, Wakil Bupati Pindrang. 2. Samsuri, saya sendiri, Wakil Ketua DPD Kabupaten Pindrang. 3. Andi Calokara, SIP MSI. Wah, salah ya. SIP MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang. 4. Kamarudin SHMH, Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Pindrang. 5. Rustan Salih, Kepala Desa Matilwada. 6. Andi Agusenga, SE, Ketua BPD. 7. Muhlis Rahman, Masyarakat. 9. Sugianur, Panitia. 8. Ibu Hapnan, Tokoh Masyarakat. 10. Anwar, Mahasiswa. 11. Rusdi, Mahasiswa. Jadi bagaimana kita sepakati ini Pak, kita akan bertanda-tanda bersama. Jadi kami minta yang kami sebutkan tadi namanya naik ke atas, naik di depan untuk bertanda tangan bersama.